Halo Bu Gladys dan teman-teman semuanya. Jadi di video ini kelompok kami yaitu kelompok 3 akan membawakan materi tentang UFA Cinema Center yang berada di Jerman. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok ketiga terdiri dari saya sendiri yaitu Amarilis Divani, lalu ada Rosalinda dan Stasia Francisca. Baik, mari kita langsung masuk ke topiknya. Jadi bangunan yang kelompok kami ambil adalah UFA Cinema Center yang berada di Dresden, Jerman. Bangunan ini mengambil gaya arsitektur deskonstruksi. Jadi dari bentuk bangunannya itu terlihat tidak simetris dan mungkin terlihat unik bagi beberapa orang. UFA Center ini selesai dibangun pada tahun 1996. Berlokasi di Dresden, Jerman dengan luas wilayah 1486,5 meter persegi. Dan UFA Center ini dibangun oleh arsitektur Wolf de Prix dari Coop Himmelblau. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Rosalinda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi. Nah, jadi yang pertama, fungsi ini dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah blok sinema atau bioskop. Nah, jadi blok bioskop ini terbuka ke arah jalan dari permabel untuk lalu lintas pejalan kaki. Nah, hal ini disebabkan oleh sistem sirkulasi bioskop dan oleh pandangan sampai ke jalan. Nah, jadi sirkulasi di dalam bangunan ini dapat kita akses melalui tangga dan jembatan. Nah, dengan cara ini isi bangunan menjadi terlihat ke kota. Jadi sebanyak kota ini terlihat dari bangunannya. Nah, jadi bangunan ini merupakan sebuah bangunan inside out yang mendukung dialog dengan kota. Nah, kemudian yang kedua adalah The Crystal. Nah, jadi The Crystal ini adalah sel kaca yang berfungsi sebagai foyer dan public square. Nah, jadi dia bukan sekedar ruang masuk fungsional ke bioskop, tetapi juga lorong perkotaan. Nah, kualitas ruang perkotaan ini diperkuat oleh sistem sirkulasi. Nah, jadi antara blok sinema dengan The Crystal ini memang diperkuatkan oleh sistem sirkulasi dari tangga dan cahaya. Jadi dengan sirkulasi ini pandangan orang melalui lapisan cahaya dan warna. Begitu mereka masuk melalui pintu utama sampai menuju ruang bioskop dan sampai selesai menonton, pola sirkulasinya menyebar. Jadi di mana ada pintu masuk kemudian diarahkan tangga untuk menuju ke ruang bioskop. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk bangunan. Jadi bentuk bangunan ini ada dua. Yang pertama, tampilannya bangunan yang modernisme dengan dominasi rasionalitas dianggap membatasi arsitek dalam menjelajahi kemungkinan bentuk-bentuk baru dalam bahasa arsitek. Nah, jadi karena itu Coop Himmel, dia perancang dari sinema ini, berusaha mengeksplor dan mencari kemungkinan lain dari bahasa arsitektural ini. Jadi dia menciptakan perubahan mendasar pada arsitektur, yaitu urbanisme, struktur, dan tektonik. Nah, dapat dikatakan Coop Himmel ini berusaha mencari arsitektur yang merdeka, walaupun cara pemikirannya dari geometri beserta dengan aturan atau kaidahnya yang di dalamnya bersifat mengikat, namun hasilnya pada akhirnya ini akan membawa kita ke dalam suatu kebebasan bentuk dan ekspresi, yaitu dunia arsitektur yang merdeka. Kemudian yang kedua adalah variasi bangunan. Jadi variasi bangunan ini terlihat pada denah yang digunakan pada bangunan ini.
dengan memakai sistem gabungan antara sistem rangka baja dan sistem beton bertulang. Nah, sistem rangkai baja ini digunakan untuk mewujudkan bentuk bangunan yang dekonstruktif dan material kaca yang banyak digunakan untuk penutup bangunan secara keseluruhan. Yang dalam hal ini tidak memungkinkan menggunakan beton. Jadi mereka tidak menggunakan beton, tapi mereka kebanyakan menggunakan material baja dan kaca. Nah, jadi dengan terciptanya bentuk dekonstruktif ini, maka interior gedung ini pun mengikuti pola bentuk eksterior yang ada. Contohnya gabungan dari bentuk persegi dan kipas yang melebar. Expose struktur beton, baja, dan material kaca ini terlihat memikat dan berani pada gedung ini, sehingga kesannya sebuah ekspresi dari perfilman pun tercapai. Berikut ini adalah Dena dari UFA Cinema Center. Mengenai kritikan. Menurut Tasya, bangunan ini memiliki area parkir yang membidai dan area lobi cukup luas dan dapat menampung banyak calon pembeli tiket dan penonton. Tetapi di saat kendaraan akan keluar dari area gedung bioskop, terasa cukup sulit karena jalan keluarnya cukup sempit. Menurut Rosalinda, bangunan ini sangat unik yang bisa dilihat dari bangunan geometrinya. Bangunan ini banyak menggunakan bahan baja dan kaca. Menurut Amarilis, bangunan dengan gaya arsitektur dekonstruksi seperti salah satu contohnya UFA Cinema Center ini mungkin kurang terlihat indah atau mungkin malah terlihat aneh bagi orang yang tidak mempelajari arsitektur atau seni karena gaya ini bertentangan dengan stabilitas bentuk serta harmoni. Bangunan ini berbentuk non-bujur sangkar dan sedikit abstrak atau tidak simetri, sehingga mungkin membuat banyak orang bertanya-tanya apakah filosofi dari bentuk bangunan tersebut. Sekian dari presentasi kami, maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih.